Manfaat yang pertama adalah untuk menjawab apabila penelitian kita, judul skripsi kita disebut sudah banyak dilakukan oleh orang lain. Nah, ini kan permasalahan yang sering banget dihadapi oleh mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu research gap. Jadi secara bahasa, gap itu artinya adalah jarak atau celah. Jadi research gap itu artinya adalah celah penelitian atau jarak penelitian antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Misalkan ini ada penelitian dan ini ada penelitian lagi. Nah, jarak di tengah-tengahnya itulah yang dinamakan research gap. Lalu maksudnya apa? Nah, baik, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan research gap dan apa manfaatnya. Kita bisa menjelaskan tentang research gap. Apa manfaatnya kita tahu research gap kita itu apa. Baik, jadi untuk menjelaskan apa itu research gap, saya akan sedikit flashback mengenai apa itu penelitian. Nah, jadi yang namanya penelitian itu kan harus ada permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan, maka namanya bukan penelitian. Tapi bisa jadi Anda sedang menulis buku atau mendeskripsikan kembali, menceritakan kembali. Suatu penelitian yang baik itu harus bisa menemukan suatu permasalahan. Oke. Nah, nanti setelah dari permasalahan itu muncullah yang dinamakan temuan, hasil atau novelty. Jadi permasalahan itu adalah sesuatu yang masih menjadi pertanyaan. Maksudnya lebih konkretnya lagi adalah sesuatu yang mungkin berbeda antara bagaimana idealnya dan bagaimana kenyataannya, atau bisa juga dipahami sebagai sesuatu yang sudah terlaksana, ada peristiwanya, tapi ternyata bertentangan dengan aturannya, bertentangan dengan normanya, bertentangan dengan ideal sebagaimana mestinya. Nah, ketika ada yang bertentangan, itulah yang disebut sebagai suatu permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan, sekali lagi, itu bukan penelitian yang baik. Itu bisa jadi suatu buku atau menceritakan kembali, mendeskripsikan kembali. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin melakukan penelitian kehalalan buah mangga. Nah, buah mangga nggak usah diteliti, semua orang juga sudah tahu kalau buah mangga itu halal. Jadi nggak bisa kita jadikan suatu objek penelitian. Mungkin kalau mau menceritakan kembali, it's okay. Mau menulis buku, fine-fine aja. Bagaimana khasiat mangga, bagaimana kehalalan mangga, itu oke-oke aja dalam bentuk suatu buku. Tapi kalau untuk penelitian nggak bisa. Semua orang juga sudah tahu kalau mangga itu halal, tidak haram. Tidak ada pertanyaan yang terjawab dari kehalalan buah mangga. Kenapa? Karena tadi nggak ada masalahnya, nggak ada yang menyimpang dari ideal dan kenyataannya. Idealnya buah mangga ya halal, ya kenyataannya memang halal, jadi ya nggak perlu dibuat penelitian. Kecuali bisa jadi penelitian, misalkan ternyata buah mangganya itu disuntik sama minyak babi. Nah, itu bisa jadi penelitian, ya kan? Karena menyimpang gitu ya dari idealnya bagaimana, lalu kenyataannya bagaimana, ada penyimpangan. Nah, itu baru bisa jadi suatu penelitian. Makanya bagi teman-teman semua yang ingin mencari judul skripsi atau judul penelitian lainnya, artikel, tesis, dan lain sebagainya, pastikan bahwa judul yang kalian angkat itu mengandung permasalahan. Jadi nggak bisa kalian hanya menceritakan kembali suatu undang-undang, ingin mengetahui suatu regulasi. Nah, itu jadinya nanti buku, kecuali kalian bisa menemukan masalahnya.
Kalau Anda tidak bisa menunjukkan permasalahannya, ya pasti akan ditolak judul tersebut, atau judul tersebut pasti nggak akan bisa menjadi suatu penelitian yang baik. Oke, sekali lagi ya, kalau kalian hanya ingin mengetahui sesuatu atau ingin mencari tahu, ingin mendeskripsikan kembali, itu nanti jatuhnya adalah buku, tapi bukan penelitian. Intinya penelitian itu harus bisa memecahkan suatu permasalahan. Nah, pemecahan dari suatu permasalahan itu nanti adalah disebut sebagai temuan, atau bahasa ilmiahnya adalah novelty. Lalu sekarang kita akan bahas tentang research gap. Oke, jadi kan tadi sudah paham ya, kalau penelitian itu harus berlandaskan oleh permasalahan. Oke, tanpa permasalahan itu bukanlah suatu penelitian yang baik. Jadi ibaratnya kalau suatu rumah, penelitian itu harus dibangun dengan pondasi permasalahan. Oke, kita buat analogi seperti itu ya, supaya lebih gampang memahaminya. Penelitian harus dibangun di atas pondasi permasalahan. Nah, lalu sekarang apa yang dimaksud dengan research gap? Nah, saya ingin membuat analogi seperti ini dalam memahami research gap. Misalkan ada suatu pulau. Nah, pulau itu saya anggap sebagai suatu kumpulan permasalahan. Nah, di samping-sampingnya pulau itu adalah laut. Nah, karena itu laut, maka bukan suatu permasalahan, bukan suatu tempat yang bisa dibangun bangunan penelitian. Oke, kira-kira paham ya begitu ya. Jadi kalau kita mau membangun bangunan itu bisanya hanya di dalam pulau. Ya, kalau di luar pulau kita tidak bisa membangun bangunan. Analoginya seperti itu. Nah, pulau itu terdiri dari kumpulan permasalahan itu ya. Pokoknya intinya pulau itu anggaplah sebagai suatu kumpulan permasalahan yang sangat besar, dan kita bisa membangun bangunan penelitian di atas pulau tersebut. Nah, lalu misalkan nih di dalam pulau tersebut mungkin di suatu bagian gitu ada bangunan penelitian milik si A, ya, milik si A. Lalu nanti di sampingnya lagi ada bangunan penelitian lagi milik si B. Lalu nanti di sampingnya lagi ada bangunan penelitian lagi milik si C gitu. Nah, yang dinamakan research gap itu adalah jarak, celah kosong antara bangunan penelitian si A dan bangunan penelitian si B. Nah, ini kan ada jarak kosong nih. Nah, jarak kosong itulah yang dinamakan sebagai research gap. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya research gap itu adalah suatu celah di antara penelitian lain yang itu masih belum terjawab pertanyaannya oleh penelitian orang lain. Oke, mungkin bisa jadi tema besar dari permasalahan tersebut sama antara si A, si B, dan si C tadi. Oke, tapi ada celah-celah di antara penelitian si A dan si B yang masih belum dipecahkan permasalahannya. Antara si B dan si C ada jarak yang mana itu permasalahannya masih kosong. Belum ada penelitian yang membahas permasalahan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan research gap. Jadi, salah satu fungsi. Oleh karena itu, jangan sampai kita sebagai peneliti atau orang yang ingin melakukan penelitian, orang yang ingin membuat suatu penelitian, dan skripsi itu termasuk suatu penelitian, jangan sampai kita itu membangun penelitian di atas bangunan penelitian orang lain. Kenapa? Karena nanti jatuhnya sama saja. Jadi kita harus mengambil posisi yang berbeda dari penelitian orang lain. Nah, itu yang dinamakan research gap. Jadi posisi kita di mana? Kita harus bisa menunjukkan perbedaan posisi kita dibandingkan dengan penelitian orang lain, sehingga kita tidak dianggap sebagai orang yang melakukan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain gitu. Bahasa kasarnya bisa jadi itu adalah suatu plagiarisme gitu ya.
Jadi kalau suatu permasalahan itu sudah ada jawabannya, sudah pernah dilakukan penelitian oleh orang lain, ya buat apa kita melakukan penelitian lagi gitu ya. Kita sama saja seperti mengerjakan sesuatu yang telah dilakukan oleh orang lain. Sekali lagi, walaupun tema besar permasalahannya itu sama, tapi biasanya masing-masing peneliti itu mempunyai kecenderungan atau sudut pandang tersendiri. Nah, kita harus bisa menempatkan posisi kita membahas tema permasalahan yang mungkin sama dengan orang lain, tapi kita harus bisa menunjukkan perbedaannya. Posisi kita itu berbeda dengan penelitian orang lain. Nah, itulah yang dinamakan sebagai research gap. Baik, sekarang kita akan bahas apa manfaatnya kita mengetahui research gap kita di mana. Manfaat yang pertama adalah untuk menjawab apabila penelitian kita, judul skripsi kita disebut sudah banyak dilakukan oleh orang lain. Nah, ini kan permasalahan yang sering banget dihadapi oleh mahasiswa ya. Biasanya ketika mahasiswa mengajukan judul lalu mungkin bisa dikritik atau dikomentari, penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, ketika kita tahu research gap kita di mana, kita bisa menunjukkan apa perbedaan penelitian kita dengan penelitian orang lain, maka itu bisa menjadi solusi atau jawaban yang paling tepat. Oleh karena itu, dari awal kita harus bisa memposisikan research gap kita di mana. Apa nih perbedaan antara penelitian kita dan penelitian orang lain? Walaupun bisa jadi tema besarnya sama, tapi mungkin sudut pandang yang kita kaji itu berbeda. Objek yang kita kaji itu ada perbedaan dengan penelitian lain. Oke, contoh konkretnya deh, Kemarin saya dapat pengalaman ada mahasiswa yang ngajukan judul tentang menganalisis sistem pengupahan salon LS extension. Oke. Dia bisa menjelaskannya dengan baik bagaimana permasalahannya. Dia menjelaskan, Pak, permasalahannya adalah LS extension itu haram. Ada hadisnya, ada fatwa ulamanya. Seperti ini, Pak, LS extension itu haram. Dia bilangnya seperti itu ya, tentu dengan dasar-dasar akademis. Nah, lalu sekarang saya ingin menganalisis, Pak, bagaimana pengupahannya gitu kan. Karena kenyataannya ada, Pak, beberapa salon di daerah saya, di daerah mahasiswa tersebut ternyata menyediakan jasa LS extension. Nah, itu pegawainya yang menerima gaji dari LS extension itu bagaimana hukumnya? Bagus, permasalahannya dapat, research problemnya dapat. Lalu ketika saya cek di Google Scholar, nggak usah jauh-jauh, ternyata analisis tentang pengupahan salon LS extension itu sudah banyak banget, sudah beberapa kali orang yang membahas. Nah, saya tanya, bedamu dengan penelitian orang lain bagaimana? Apa perbedaannya? Dia akhirnya nggak bisa menjawab. Akhirnya saya bimbing, saya jelaskan apa yang harus dilakukan, yaitu adalah mencari research gap-nya. Akhirnya dia bukan membahas tentang sistem pengupahan, bukan membahas tentang sistem pengupahannya, tapi dia tema besarnya masih sama tentang salon LS extension, tapi dia coba mengkaji dari sudut yang lain. Nah, jadi kalau waktu itu dia akhirnya menganalisis dari sistem permodalannya. Nah, itu kan tema besarnya masih sama tentang salon LS extension yang disebutkan tadi oleh dia. Itu ada hadisnya, ada fatwa ulamanya kalau itu haram. Nah, penelitian orang lain, research orang lain sudah membahas tentang pengupahan, dan dia mencari gap dengan penelitian orang lain, yaitu adalah di bagian permodalannya. Nah, itulah yang disebut sebagai research gap. Jadi research gap itu bukan hanya masalah mengganti lokasi doang gitu ya. Nah, ini banyak banget itu ya mahasiswa yang mau menulis skripsi, temanya sama persis, tapi
yang diganti lokasinya doang gitu ya. Nah, memang mungkin bisa jadi sih, bisa jadi itu jadi suatu research gap, perbedaan lokus. Tapi kalau hasilnya, temuannya itu sama saja, ya saya sebutnya sebagai penelitian yang kurang baik. Dan kalau dosennya saya, pasti akan saya tolak gitu. Lebih baik mencari research gap-nya bukan hanya mengganti lokus, tapi tadi mengganti sudut pandang objek yang akan dikaji. Seperti tadi, orang lain sudah menulis tentang pengupahannya, mungkin si mahasiswa tersebut saya sarankan untuk menganalisis permodalannya gitu ya. Jadi tema besarnya masih sama karena mungkin tema kita terbatas ya. Nah, tapi kita harus bisa mencari celah penelitiannya. Celah mana yang belum dijadikan penelitian oleh orang lain. Jadi nanti temuan kita, novelty kita berbeda dengan penelitiannya orang lain. Nah, kalau sama, ya buat apa dijadikan penelitian gitu ya. Sama saja gitu kan, sudah diketahui oleh penelitian orang lain. Jawabannya sudah ada di penelitian orang lain. Jadi kayak ya penelitian kita jadi kurang berkualitas lah gitu. Jadi gitu ya, research gap itu nggak bisa hanya mengganti lokus doang. Bisa, tapi mungkin menurut saya pribadi saya kurang suka. Dan kalaupun ada orang yang bilang research gap itu hanya mengganti lokasi doang, tapi jujur saya kurang suka. Kalaupun memang mau hanya mengganti lokasi, harus ada temuan atau novelty atau variabelnya itu yang berbeda dari penelitian orang lain. Kalau nanti temuan atau novelty-nya sama, ya buat apa gitu ya. Baik, saya kira cukup, nggak perlu lama-lama mengenai pengertian apa itu research gap. Semoga bisa membantu kalian, khususnya para mahasiswa, supaya bisa mendapatkan suatu judul yang bisa cepat di ACC. Oke, salah satu jurusnya supaya judul kalian itu bisa cepat di ACC adalah kalian bisa menemukan di mana research gap judul kalian. Jadinya nanti kalau di komentari ditanya, penelitianmu ini sudah pernah dilakukan oleh orang lain, penelitianmu ini sudah banyak ditulis oleh orang lain. Nah, salah satu jurus untuk menjawabnya adalah dengan kalian menunjukkan research gap-nya. Kalau sampai dosen kalian nggak tahu, nggak paham apa itu research gap, maka silahkan kasih link video ini ke dosen kamu. Oke, gitu ya. Baik, mohon maaf kalau ada kekurangan maupun kesalahan dari saya pribadi. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir, dan semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.